Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Salsabila Johana dengan nomor NIM 20250080080077 dan rekan saya. Saya Syaida Nur Akmal dengan NIM 202500080015. Eh, Kami dari kelas MN25B di sini akan melaporkan hasil observasi yaitu analisis komunikasi bisnis dan diplomasi korporat tentang studi kasus UMKM Moziku Kabupaten Sukabumi. Urgensi komunikasi bisnis. Yang pertama ada koordinasi. Menciptakan sinergi antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan efektivitas kerja yang optimal. Selanjutnya ada pelayanan. Membangun hubungan harmonis dengan pelanggan guna meningkatkan loyalitas dan citra positif usaha. Yang ketiga ada resolusi konflik. Sarana krusial untuk menyelesaikan miskomunikasi internal maupun eksternal secara bijaksana. Dalam penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana implementasi komunikasi bisnis secara menyeluruh di UMKM Moziku. Kedua, bagaimana aliran komunikasi yang terjadi, baik komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal, maupun komunikasi informal. Ketiga, apa saja hambatan komunikasi yang terjadi selama operasional usaha. Dan yang terakhir, bagaimana Moziku membangun hubungan atau diplomasi dengan pelanggan, pemasok, serta mitra bisnisnya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung ke lokasi usaha, wawancara dengan pemilik usaha UMKM, serta dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Sedangkan untuk landasan teori, kami menggunakan teori aliran informasi organisasi dari Robbins untuk menganalisis komunikasi internal dan teori diplomasi korporat dari Cornelissen untuk melihat bagaimana hubungan Moziku dengan pihak eksternal. Selanjutnya ada profil UMKM Mojiko. Korean street food adalah makanan yang menyediakan pada makanan-makanan Korea seperti konrok, topoki, dan odeng yang berlokasi di Bojong, Cikembar, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Selanjutnya, visinya yaitu menyediakan kualitas rasa premium dengan pelayanan yang memuaskan untuk menciptakan pelanggan loyal. Struktur yang organisasi di sini sangat simpel, namun fleksibel, memungkinkan karyawan memiliki kemampuan multitasking yang tinggi. Selanjutnya ada aliran komunikasi internal. Komunikasi ke bawah yaitu briefing rutin yang dilakukan selama 2 minggu oleh pemilik, instruksi dilakukan secara tatap muka dan grup WhatsApp untuk efisiensi koordinasi tugas. Dan komunikasi ke atasnya itu karyawan diberikan ruang terbuka untuk menyampaikan ide, saran, maupun keluhan. Budaya keterbukaan meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging. Selanjutnya, sinergi dan budaya kerja. Selain komunikasi formal, komunikasi horizontal dan informal juga berjalan dengan baik. Antar karyawan saling membantu ketika pesanan sedang ramai sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan. Di luar jam kerja atau saat istirahat, mereka juga sering berinteraksi secara santai. Hal ini membuat hubungan antar pegawai semakin dekat dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehingga kerja sama tim menjadi lebih solid. Diplomasi korporat eksternal. Komunikasi Moziku tidak hanya dilakukan di dalam perusahaan, tetapi juga dengan pihak luar. Dengan pelanggan, mereka selalu berusaha memberikan pelayanan yang ramah dan merespon komplain dengan cepat. Dengan pemasok dan mitra, hubungan dijaga melalui komunikasi yang baik dan musyawarah apabila terjadi kendala, misalnya terkait kualitas bahan baku. Sedangkan untuk promosi, Moziku memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan, khususnya kalangan remaja yang menjadi target pasarnya. Selanjutnya ada tantangan dan kendala. Di sini tantangan internalnya ada sesekali terjadi miskomunikasi koordinasi antar karyawan. Selanjutnya ada logistik. Ada hambatan koordinasi dengan layanan ojek online yang menyebabkan keterlambatan. Contohnya seperti karena beberapa aplikasi mendapatkan orderan yang tidak sesuai dengan estimasi itu membuat
seorang customer tuh merasa tidak puas dengan pelayanannya. Dan yang terakhir ada penyampaian, yaitu instruksi pimpinan yang dipengaruhi emosi dapat memicu kesalahpahaman. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas, yaitu ada 85% pelancaran operasional. Analisisnya, yaitu secara keseluruhan, komunikasi di Moziku ini sangat efektif dan mendukung kelangsungan usaha. Pendekatan kekeluargaan terbukti mampu meredam konflik internal secara cepat tanpa mengganggu produktivitas jangka panjang. Selanjutnya ada rekomendasi strategis. Dari hasil penelitian, kami memberikan 3 rekomendasi. Pertama, membuat SOP atau pembagian tugas secara tertulis agar setiap karyawan memiliki tanggung jawab yang jelas dan mengurangi miskomunikasi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi manajemen pesanan untuk meningkatkan koordinasi dengan layanan ojek online. Ketiga, mempertahankan briefing dan evaluasi rutin karena kegiatan tersebut terbukti mampu menjaga kualitas komunikasi baik di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya ada beberapa foto dokumentasi yang telah kita lakukan pada wawancara sebelumnya. Ada di slide pertama ada foto menu dan foto dinding yang menjelaskan bagaimana sih menu itu eh, terbentuknya menu itu tuh kayak gimana sih penampilannya. Dan selanjutnya ada foto kami ber- yang berbincang dengan sang owner yang punya Moziko. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.